Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk pertemuan yang minggu lalu kalian sudah praktikum tentang pengamatan tentang gejala-gejala yang ada di sekitar kalian atau permasalahan-permasalahan di sekitar kalian. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi, yaitu keanekaragaman hayati. Jangan lupa, karena dalam masa pandemi yang seperti ini kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan, mandi setelah bepergian, dan jaga jarak tentunya ya. Baiklah, untuk keanekaragaman hayati, jadi yang dipelajari di materi ini yaitu yang pertama tentang konsep keanekaragaman hayati, tingkatan keanekaragaman hayati, nanti ada keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem, kemudian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia, hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi, dan tanaman obat keluarga. Nah, ini sangat penting untuk kita, tanaman obat keluarga. Ini sudah ada program sekolah tentang Green School yang di dalamnya juga termasuk tentang apotek hidup. Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan keanekaragaman? Jadi, kata keanekaragaman itu menunjukkan keragaman yang terlihat pada bermacam-macam benda, baik benda hidup maupun benda tak hidup. Nah, keanekaragaman tersebut itu juga merupakan ciri atau tanda dari suatu benda. Jika kita perhatikan pohon mangga dengan pohon rambutan, walaupun sama-sama dia mempunyai perawakan yang tinggi, tetapi kedua pohon itu memiliki bentuk daun dan bentuk buah yang berbeda juga. Begitu pula juga dengan hewan. Selain dia mempunyai bentuk, ukuran tubuh, dan warna yang berbeda, suara hewan menjadi ciri dari jenis hewan tersebut. Nah, keanekaragaman yang ada pada makhluk hidup itu dinamakan dengan keanekaragaman hayati. Kemudian tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di sini tidak saja terjadi antar jenis, akan tetapi keanekaragaman itu dapat terjadi dalam satu jenis pun, ya kan? Dalam satu jenis. Adanya perbedaan warna, bentuk, dan ukuran dalam satu jenis disebut dengan variasi. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keanekaragaman hayati, yuk kita simak macam-macam dari tingkatan keanekaragaman hayati di bawah ini. Baiklah, yang pertama, nih ada keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat gen. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen? Nah, coba sekarang kalian perhatikan jika di sekitar kalian ada tanaman puring. Tanaman puring itu adalah tanaman ornamental atau tanaman hias. Nah, tanaman ini itu memiliki warna daun yang sangat beragam. Ada yang daunnya memanjang seperti pita, ada juga yang berbentuk jorong, bahkan ada juga yang mempunyai daun terpilin. Begitu pula dengan warna daunnya, ada yang warnanya hijau, berbintik putih atau hitam, berwarna kuning dengan bercak coklat, ada juga yang berwarna coklat kemerahan. Nah, selain tanaman puring itu tadi, juga kalian biasanya atau pernah melihat tentang ikan koi. Warna apa saja sih yang bisa kamu lihat pada seekor ikan koi? Selain warnanya, siripnya juga itu ya,
bisa dilihat ya. Kemudian kamu perhatikan juga antara ikan koi dan ikan cupang. Nah, keanekaragaman yang ada pada makhluk hidup tidak hanya pada warna dan bentuk daun, bentuk sirip, tetapi dapat juga dari rasa buah, warna bunga, bahkan habitat atau tempat tinggalnya. Nah, semua ini disebabkan oleh adanya pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut dengan gen. Nah, mengapa keanekaragaman gen ini dapat terjadi? Hal ini dikarenakan adanya pencampuran sifat yang diturunkan oleh kedua orang tuanya atau kedua induknya sehingga menghasilkan berbagai variasi genetik. Sebagai contoh yang lain ada bunga mawar berwarna merah dikawinkan dengan bunga mawar berwarna putih, akan dihasilkan keturunan bunga mawar berwarna merah, putih, dan merah jambu. Contoh lain, misalkan seorang manusia, jika seorang ayah memiliki kulit berwarna hitam, rambut lurus, kemudian tubuhnya pendek, hidungnya pesek, menikah dengan seorang ibu yang memiliki ciri kulit putih, rambut keriting, dan ukurannya tinggi, hidungnya mancung. Bagaimana sih keturunannya? Nah, di sini bisa ya, di kemungkinan anaknya nanti kulitnya hitam, kemudian berambut ikal dan berhidung pesek maksud saya. Ada juga yang anaknya mempunyai kulit putih, rambut ikal, dan pendek. Nah, coba kalian sebutkan kemungkinan ciri lainnya dari anak yang akan dilahirkannya. Nah, perbedaan susunan genetik ini yang menyebabkan munculnya variasi dalam satu jenis atau spesies, atau biasa dinamakan dengan keanekaragaman tingkat gen. Jadi, keanekaragaman tingkat gen adalah kumpulan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu dalam satu varietas dan antar varietas dalam satu jenis. Contohnya tadi sudah, silakan nanti kalian mencari contoh yang lain. Oke. Kemudian yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman jenis adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu yang berbeda jenis spesies tetapi masih dalam satu keluarga. Nah, contohnya kalian pasti sudah pernah bahkan sering memakan ikan laut seperti ikan tuna, ikan tongkol, ikan kembung, ikan tenggiri. Walaupun keempat ikan tersebut termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Scombridae, tetapi setiap ikan memiliki ciri yang khas. Apa sih ciri-ciri dari ikan tersebut? Nah, nanti silahkan kalian cari perbedaan antara keempat ikan tadi. Cirinya bagaimana? Mulai dari sirip, kemudian permukaan tubuhnya, ada sisiknya apa enggak, dan oke. Baiklah, kemudian yang ketiga itu ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem itu siapa yang tahu? Oke, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan hidup melibatkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotiknya apa? Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Contohnya adalah makhluk hidup, termasuk mikroorganisme itu juga termasuk komponen biotik. Nah, kemudian komponen abiotiknya apa? Komponen abiotiknya biasanya terdiri atas faktor fisik seperti iklim, air, tanah, dan faktor kimia. Dan seperti tingkat keasaman dan salinitas atau kadar garam juga itu termasuk dari abiotik. Nah, komponen abiotik dan abiotik tersebut memiliki variasi baik kualitas maupun kuantitasnya di dalam suatu ekosistem. Kalau diamati dari komponen biotiknya, tumbuhan dan hewan itu dapat hidup dalam suatu ekosistem. Tidak hanya ditentukan oleh interaksi sesama komponen biotik dalam ekosistem tersebut, tetapi dipengaruhi juga oleh lingkungan fisik dan kimia di sekitarnya. Nah, itu yang termasuk dari contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem atau
Contohnya, misalkan jika di suatu perairan mempunyai lingkungan kimia dengan tingkat salinitas yang cukup tinggi, tentu airnya akan merasa asin, ya kan? Hanya hewan dan tumbuhan tertentu saja yang dapat hidup dengan air yang mempunyai salinitas yang tinggi, misalkan rumput laut, ikan bawal, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan lain-lain. Oke, baiklah. Yang selanjutnya yaitu hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Sekarang ini di Indonesia banyak sekali hewan dan tumbuhan yang mengalami kepunahan sehingga sudah jarang ditemui. Kemudian hewan dan tumbuhan yang sudah termasuk kategori langka di sini antaranya apa saja? Jalak Bali, badak Jawa, harimau Jawa, dan bunga Rafflesia arnoldii. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pada hewan ataupun tumbuhan, antara lain daya degenerasi rendah dan ada akibat aktivitas manusia. Nah, akibat aktivitas manusia, selain karena adanya regenerasi yang rendah, kan ada jenis hewan dan tumbuhan yang menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak, akan tetapi dalam waktu yang pendek. Nah, selain itu ada juga aktivitas manusia yang juga berperan dalam berkurangnya jumlah makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Antara lain ada perburuan liar, kemudian dijadikan maskot suatu provinsi, ada juga penyeragaman tanaman pekarangan, dan ada juga tentang penggundulan hutan. Apa akibatnya jika salah satu makhluk hidup itu punah? Kira-kira apa akibatnya? Kita akan kehilangan salah satu kekayaan keanekaragaman hayati yang sudah kita punya, dan juga tatanan ekosistem habitat makhluk hidup itu akan terganggu. Oke, selanjutnya hubungan keanekaragaman dengan ekosistem. Di sini kita akan belajar tentang ekologi. Ekologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, apa hubungannya antara keanekaragaman hayati dengan ekosistem? Jadi, keanekaragaman hayati itu merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Keanekaragaman tanaman yang tumbuh di hutan tropis itu dapat menurunkan kadar CO2 dan bisa juga menyuplai persediaan oksigen di atmosfer. Seperti yang kita ketahui bahwa oksigen merupakan komponen yang sangat penting dalam pernafasan kita. Nah, oleh karena itu, hutan tropis negara kita diberi julukan sebagai paru-paru dunia. Nah, ini berarti kan bahwa adanya kelimpahan keanekaragaman hayati di hutan tropis ini dapat mengurangi pencemaran udara dan mencegah terjadinya efek rumah kaca. Yuk, berarti kita sama-sama ya menjaga kelestarian hutan tropis kita. Nah, salah satu bentuk interaksi antara faktor biotik dan makhluk hidup. Jadi dalam suatu ekologi itu kan mempelajari tentang hubungan timbal balik nih. Berarti kan faktor biotik dan makhluk hidupnya itu biasa kita namakan dengan proses makan dimakan, yang jika disusun secara berurutan akan membentuk suatu rantai makanan dan jaring-jaringnya. Nah, kemudian kita ke tanaman toga. Bahwasanya di Indonesia ini adalah negara tropis dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Indonesia juga memiliki potensi tanaman berkhasiat obat cukup besar dan menempati urutan kedua setelah Brasil. Wow, berarti sangat luar biasa sekali ya, karena untuk
tanaman obat di Indonesia ini sangat tinggi. 30.000 jenis tumbuhan ditemukan dalam hujan tropis, sekitar 1.260 spesies diantaranya berhasiat obat dan 180 spesies di sini digunakan untuk keperluan industri obat dan jamu. Tetapi baru beberapa spesies saja yang telah dibudidayakan secara intensif. Nah, apakah kalian tahu tanaman obat itu apa? Kemudian kalian pernah mendengar nggak kira-kira istilah obat? Istilah toga juga. Toga, tanaman obat keluarga. Apakah di sekitar sekolah atau sekitar rumah kalian ada? Dan fungsinya untuk apa? Biasanya kalau taman obat keluarga itu berada di sekitar lingkungan rumah kalian, kemudian di kebun itu juga bisa, maupun di ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berhasiat obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Nah, pemanfaatan toganya ini digalakan oleh kita, sehingga tujuannya atau gunanya untuk apa kira-kira? Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian bisa juga digunakan untuk penghijauan, pemerataan pendapatan, perbaikan status gizi. Nah, itu pemanfaatannya. Nah, apakah kamu tahu tanaman toga? Tanaman toga adalah tanaman yang dimanfaatkan karena kandungan bahan yang ada di dalamnya memiliki khasiat tertentu yang digunakan sebagai obat. Bisa juga dari biji, kulit, buah, akar, batang, bunga, dan lain sebagainya. Jadi hampir semua bagian dari tanaman atau tumbuhan obat itu dapat digunakan sebagai obat. Bagian-bagian tersebut dapat diekstrak ya untuk mendapatkan senyawa kimia yang mempunyai khasiat tertentu. Kadang orang menyebutnya obat herbal yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Oke. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkan khasiatnya, kemudian cara pemanfaatan tanaman obat oleh masyarakat. Nah, di sini dimakan langsung dalam bentuk mentah, misalkan rimpang kencur digunakan sebagai obat batuk dan masuk angin. Yang kedua, ditumbuk lalu air minumnya diminum. Contohnya apa? Nah, daun pepaya sebagai obat nafsu makan. Ketiga, ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian yang sakit, seperti rimpang jahe untuk mengobati bengkak dan daun pinahon untuk luka dan memar. Dan yang keempat, direbus untuk dimakan atau air rebusannya diminum. Seperti apa? Seperti daun rumput mutiara. Tahu nggak sih daun rumput mutiara? Nah, ini bisa dipakai untuk mengobati radang usus, hepatitis, dan kanker. Rebusan daun sirih biasanya kalau ibu-ibu atau yang putri-putri nih biasanya sering memanfaatkan daun sirih untuk apa sih? Bau mulut, keputihan, obat sariawan, ya kan? Nah, coba dari yang sudah saya jelaskan tadi tentang cara pemanfaatan tanaman obat, ayo sebutkan macam tanaman obat beserta khasiat dan bagaimana pemanfaatannya selain yang dicontohkan saya tadi. Kemudian untuk melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati, ayo kita buat toga di rumah kalian. Mulai dari rumah kalian ya, karena ini kan kita belum bisa masuk sekolah, jadi kalian buat toganya di rumah kalian sendiri. Oke, nanti bisa pakai polybag, bisa pakai pot juga bisa. Nanti jangan lupa di foto kemudian dikirimkan ke saya. Nah, setelah kalian mencari tanaman toga yang kalian mau tanam di rumah kalian, silakan nanti kalian cari tahu manfaat dari tanaman obat yang kalian tanam itu apa. Kemudian cara pemanfaatan tanaman obat tersebut juga bagaimana. Nah, kalian nanti cari tahu di internet. Ini tugas kalian ya. Tugasnya adalah satu, membuat toga
taman obat di rumah kalian sendiri. Gak usah yang mahal-mahal, yang ada di sekitar kalian aja. Misalkan tetangga kalian punya, kemudian saudara kalian punya, mintalah, Bu, minta kencurnya, minta jahe dan lain sebagainya, itu kan termasuk tanaman obat. Kemudian yang kedua, nanti kalian foto ya, dikirimkan ke saya. Kemudian yang kedua, cari tahu manfaat dari tanaman obat yang kalian tanam dan cara pemanfaatan tanaman obat tersebut. Oke. Dari sini kalau misalkan nanti mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan melalui WA saya atau di grup kita diskusi bersama. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.